Itu aja. Lanjut ke Mbak Wening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wening. Saya asli Madura, tapi tinggalnya di Jogja, jadi bolak-balik. Bolak-balik. Ya, karena usahanya di Jogja. Usahanya di Kerajinan. Tapi masih online. Oh, online shop. Berarti mainnya di Shopee? Mainnya Facebook, Instagram. Oke, Siap. Berarti Kerasnya apa, Mbak? kerajinannya apa? Kerajinannya apa? produknya itu kayak dijual itu merchandise gitu. Merchandise. Nanti bisa jual di Borobudur ya kalau ada tamu gitu ya. Iya, tapi itu kebanyakan kayak order gitu. Oh, lebih bagus sih Mbak. Jadi kita nggak nyetok barang ya. Iya. Customize. Itu bagus loh. Bisnis kayak gitu. Unik. Orang kan pengen beli yang keunikannya kan. Iya. Cuma itu memang prosesnya lumayan lama. Iya. 2 minggu gitu ya. Lebih. Enggak sih, nggak nyampe. Paling paling lama 5 hari. Baju aja, baju. Ada yang 2 minggu loh pre-order. Itu kalau nggak salah nama brandnya We Are Murah gitu. Nah, jadi kita pesan nih sekarang, jadinya 2 minggu lagi. Jadi mereka cuma jual desain fotonya aja. Dan itu banyak yang beli. Lanjut ke Mas Agus, sedikit perkenalan. Ya. Perkenalkan, saya salah satu staf di sini. Saya sekarang belajar tentang bisnis online itu kan karena saat ini kan lagi pandemi ya. Mau keluar kemana itu kan kadang kita takut nanti menggunakan saya pikir itu apa ya solusi yang baik di rumah dan yang saya lakukan secara rutin itu kemarin itu saya baru lewat Instagram untuk tidak ada masalah status atau di tempat sini itu kan ada program online itu saya di sini kan ada program ini bisa kajiannya kita saya tergabung juga di kelas ternyata baru ikut sekali ya Baru sekali. Saya langsung bikin YouTube. Mas ini hari pertama kelas, dia langsung bikin YouTube, langsung ngomong di depan YouTube. Keren loh. Mau dilihatin nggak nanti video? Itu ya berarti ada karena ketika kita oh tidak sulit kita apa sudah diupload aja enggak kita bisa nomor gratis saja. Siap, ada di artis. Ya ditonton banyak orang ya. Yang lain di Ecomes juga sebenarnya ketika kita belajar itu ternyata ya namanya belajar soal tentang dulunya itu ya bisanya pikiran kita apa yang bisa ada dan apa yang kita termasuk kita ya. Tapi setelah dinarakan oleh mentor ternyata ada trik-trik yang bisa kita ternyata Oke. Itu aja. Mas Tarso gimana? Mau kenalan dikit? Bisa kenalannya nanti aja. Sebagai orang dalamnya Tajir ini, sponsor ruangan kita nih, kelas gratis nih, keren nih. Nah ini di online juga ada Pak Samsul ya. Pak Samsul, halo Pak Samsul. Sepertinya ini baru gabung. Suaranya belum kedengeran nih Pak Samsul. Wah ini kayaknya lagi nggak lihat layar nih. Iya ya Pak, ya. Oh ya. Mau? Pak. Ya. Kita langsung kita langsung ke materi ya, Bu. Oke, dia udah mute. Nah, langsung aja. Nah, ini. Halo, Pak. Halo, Pak. Suaranya ini, Pak, mute, nggak kedengeran. Ya Pak, ya Pak. Siap. Kita langsung mulai ya, Pak. Pak Samsul dari mana, Pak Samsul? Dari mana? Ya dari Bekasi, Pak. Bekasi, siap. Ya, Pak. Kita langsung mulai ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung hari ini rahasia cepat dapat income dari YouTube.
Nah, ini materi hari ini itu YouTube marketing. Nah, nanti akan saya jelasin detailnya seperti apa cepat dapat income. Pertama, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Dadang Kurnia. Jadi profesi saya itu digital marketer, jualan online, bikin web, ngiklan di Facebook dan sebagainya. Saya juga hobi jalan-jalan. Jadi saya bilang saya traveler lah gitu. Udah ke 23 provinsi di Indonesia, udah ke Singapura dan Malaysia. Ini nanti saya jelasin dikit. Tapi itu bukan jalan-jalan tok, bukan jalan-jalan pure. Jadi saya dulu awal pertama kerja 2015 itu di Singapura sebagai call center. Saya itu nerima telepon call center pizza. Hello, thank you for calling. Nah, itu call center. Thank you for calling. Nah, itu CS ya jatuhnya. Tapi saya cuma tahan 6 bulan. Saya bosan, saya balik pindah ke Jakarta. Itu yang bawah itu foto di Manado dan Makassar itu. Saya itu kerja di advertising outdoor. Vendor saya itu Samsung. Jadi Samsung itu minta saya muter dari Medan sampai Manado nyariin spot iklan yang ada di mall-mall di tiap kota. Nah, ini kegiatan saya di tahun 2016 sampai 17. Saya 17 akhir saya masuk sebagai tour leader karena emang hobi jalan-jalan. Saya tour leader. Ini di Malaysia, ini di Labuan Bajo, ini di Kupang, NTT, ini Gili Trawangan, Lombok. Jadi ini pengalaman saya kerja sih, ini tour leader. Tour leader juga freelance. Nah, itu pelan-pelan saya mulai buka bisnis. Karena saya punya beberapa waktu kosong, saya nyoba buka bisnis. Awalnya gerobakan. Ini di bilangan Jalan Muhammad Kafi 2 di Jakarta Selatan. Saya itu buka jamur crispy, namanya jamur manja. Terus teman saya buka ini pangkalan susu, jual susu segar. Nah, ini jual susu segar. Ini di pinggiran jalan nih. Tapi ini nggak tahan lama ya, yang namanya bisnis. Bisnis itu kan juga untung-untungan, hoki kita mungkin nggak di sana. Nah, saya coba yang lain. Ini cuma beberapa bulan. Saya ngalami yang namanya bisnis online ya. Kita kalau jual gerobakan di jalan itu berhadapannya sama preman, berhadapan sama teman, tapi tega gitu loh, nggak bayar gitu, pesen tapi ngutang gitu kan. Kita itu kalau gerobakan tuh marginnya tipis, iya nggak enakan, jadi kalau mau minta juga nggak enak. Nah ini ya sama kayak pulsa, karena harus cash. Tapi saya ini karena anak kos kan sudah tahu gajian dan dapat taksi. Berarti waktu gajian berarti sistem utang ya? Bukan, maksudnya ada 3 hari, 4 hari. Baru saya tahu gitu. Oh gitu, tapi tetap kasih pulsa dulu baru dia bayar di belakang. Nah yang kayak gitu tuh saya juga, udah ngutang dulu ya, udah belum dapat kiriman, nah kayak gitu kan. Waduh, ini ujung-ujungnya juga ini jadi susah. Kos marginnya tipis. Tapi menurut saya itu juga ada yang juga. Dia setiap tanggal gajian kita selalu broadcast. Iya, yang mau jual pulsa dia tahu ya. Keren. Iya benar. Nah ini saya pagi-pagi nih sebelum berangkat kerja, dulu waktu kerja di Jakarta kan jam 9 harus dari kantor, perjalanan itu sama macet itu satu jam setengah. Jam 5 subuh kadang saya udah di ini nih ke warung nih beli bahan-bahan kulakan kan, bahan pagi. Malamnya job desk saya nyuci piring sama bersih-bersih. Kalau untuk yang jualan tuh yang ngelayani sama masak nih teman saya nih. Nah ini di bisnis offline masuk ke 2000. Hah? 1 orang, jadi berpartner sistemnya. Ini teman yang jagain. Nah itu saya masuk 2017 itu di Pekanbaru dapat kepercayaan investor buka toko futsal. Ini langsung besar. Saya dapat kepercayaan 2 ruko. Iya, ini sepatu futsal. Ini di Jalan Pekanbaru, di Jalan Mangga di Pekanbaru. Ini sewanya per tahun tuh 35 juta. Ini yang kecil nih 8 juta per tahun. Saya langsung buka 2 toko karena ambisius kan. Nah, saya ngambil barangnya di Tanah Abang, Jakarta. Ada yang ngambil di Solo, sepatu-sepatu murah, dan juga ada yang di Depok. Tapi ini yang 2 lantai ini setahun, nggak saya perpanjang, yang ini 2 tahun. Nah, tetap bisnis offline itu berat kalau kita cuma main di offline, karena lawan kita Tokopedia, lawan kita yang bisa menjangkau banyak di Facebook, yang nomor 1 Google. Nah, orang nyari informasi di Google kan. Nah, ini juga bisnisnya juga pada ujungnya ditutup, stok-stoknya dijual gitu kan, karena masalah di offline tuh pasti operasionalnya tinggi. Saya ada karyawan yang jaga, gaji karyawan itu kadang nggak nutup, kadang saya gaji 2 kali sebulan itu. Jadi nggak full, misalnya gajiannya tanggal 1, tapi saya bikin 2 kali, kan juga kasihan kan, karena penjualannya nggak terkejar gitu. Nah yaudah, 2019 kayak saya tutup ini, tapi di situ saya udah mulai ada income dari online. Caranya, nah ini saya bilang masa transformasi.
baju-baju yang di Tanah Abang ini saya jual secara online. Jadi saya nggak bayar di depan, tapi saya promosi aja. Promosi, terus ada yang beli, baru order pre-order dan customize. Misalnya tim futsal pengen punya nama, logo gitu kan. Nah itu saya mulai transformasi di situ. Yang offline berapa orang nih? Wah, ada tambahan nih. Siapa dulu yang offline nih? Halo Sofi, halo Faiza. Nah gitu, transformasi di offline. Saya main di artikel website. Ini triknya namanya SEO. Saya kunci keyword jual baju futsal. Saya kunci keyword jual baju futsal. Nih, jual baju di banyak kota. Padahal barangnya di Tanah Abang. Tapi di nomor 1 Google, baju futsal saya ini. Dan rumusnya itu simple loh. Ini bisa dipakai ke bisnis mana aja ya. Jual atau jasa. Baju futsal itu keyword apa yang orang cari. Nah, nanti saya ajarin apa keywordnya. Di nama kota, hubungi nomor WA. Kalau Mbak punya produk-produk, misalnya nih keyword yang Mbak mau kunci itu oleh-oleh Jogja. Dikunci aja keywordnya, disebar ke banyak kota. Ini istilahnya namanya kita nyebar brosur ke banyak kota. Nah ini saya jual baju futsal, saya bikin artikel ke banyak kota. Hasilnya apa? Hasilnya itu saya bisa nangkring di nomor 1 Google. Hah? Pakai blog sendiri, pakai web sendiri. Kalau mau web yang gratisan pakai Blogspot masih ini kok, masih ampuh. Nah, cara ngeceknya gimana? Untuk nomor 1 Google, buka nih Google Incognito namanya. Jadi kalau Google biasa, itu algoritmanya pasti mencarikan hasil pencarian berdasarkan yang relate atau terkait sama kita. Karena email kita login di sana. Kalau Incognito ini netral. Netral. Jadi kalau kita cek di sini ya, jual baju futsal di Banjarmasin. Nah, dulu itu dapat di peringkat 1 Google. Tapi sekarang udah kalah nih sama yang namanya Tokopedia. Karena itu artikel udah lama. Jadi yang paling banyak dibuka orang webnya bakal nangkring di nomor 1 Google. Itu algoritmanya Google. Jadi algoritma Google sekarang, kalau kita nyari di sini, kita nyari, terus di sini nih ada namanya Google Maps. Ini namanya Google My Business. Nah ini salah satu bagian dari kurikulum yang akan kita pelajari di kelas nanti. Jadi kalau kita punya lokasi bisnis kayak toko atau rumah, mau dijadikan alamat bisnis, kita daftar ke Google. Goalnya kita bisa jadi peringkat 1 di Google kayak ini nih, jersey bola Banjarmasin, ini Anang Sport. Dulu saya punya artikel yang tadi itu di sini nih di bawah. Pokoknya dia di halaman 1 tapi 3 besar ini. Tapi sekarang kan udah kalah nih sama OLX, Tokopedia gitu. Bukalapak itu marketplace yang besar-besar, ini media besar. Tapi kalau di bagian gambarnya masih gambar saya bajunya. Masih punya saya. Dan yang penting judulnya ada nomor HP. Karena orang Indonesia malas melihat artikel, malas melihat baca panjang-panjang, dilihatnya judul, oh ini nomor CS-nya, ya udah kita langsung nelfon. Jadi saya nih, kalau misalnya dari kan misalnya masnya dari Jogja, misalnya yang seni Banjarmasin. Ya. Nanti COD-nya tapi tokonya di Jogja gimana? Kan kirim pakai JNE. Kalau saya dulu ngakalinnya gini, kan barang saya semua di Tanah Abang. Nah, saya dulu lebih traveling tuh kadang saya lagi pernah saya lagi di Singapura ada transaksi tuh di Jakarta kirim ke Kalimantan. Jadi caranya mereka bayar di depan, pre-order kan, mereka bayar di depan, bajunya disablon, terus dikirim. Mereka cuma bayar harga bajunya. Pengiriman saya minta JNT itu bayar di lokasi tujuan. Jadi benar-benar saya nggak ngeluarin duit di situ. Memang benar-benar fokusnya menciptakan marketnya dulu. Kita jualan dulu nih produknya, ada yang beli, baru kita kerjasama sama supplier. Jadi pertama itu kita ciptakan marketnya dulu. Kalau dibalik tadi saya di offline, saya ciptain produknya dulu sebanyak mungkin, saya nyetok, ujung-ujungnya penimbunan stok, harganya menurun karena trennya kan ganti terus. Operasional tetap atau bahkan makin tinggi, kayak sewa ruko tuh makin tinggi, gaji karyawan juga nggak enak kan segitu terus gajinya gitu kan. Nah itu yang saya pangkas semua. Fokus saya cuma energi saya di iklan Facebook Ads saat itu, terus kuasain nomor 1 Google. Nah itu sampai sekarang masih saya jalani. Saya belajar dari ini,
guru saya. Jadi dia itu jual terpal lele. Misalnya di Aceh ya. Dia itu namanya Sangkuti Farm nih. Dia itu nguasai tiap kota. Masih peringkat 1 Google. Nih Aceh ya. Kalau di Lampung, pokoknya tiap kota dia masih menguasai. Yang misalkan Nepeng itu Mas. Hmm. Kan misalnya dia kirim. Nih Sangkuti Farm. Yang dari Jogja, terus ada yang beli di ada yang beli di Banjarmasin, tapi tokonya di Jogja. Nah, waktu pengiriman kan ada nama pengirim terus alamatnya. Nah, tadi katanya di webnya itu ada di Banjarmasin, tapi kok pengirimannya dari Jogja. Jadi gini, itu tergantung nego. Tergantung nego. Kita harus nego nih, Mas. Katanya tokonya di Banjarmasin. Saya paling sering dapat kayak gitu. Itu salah satu calon customer yang batal beli itu gara-gara katanya di Banjarmasin. Kok di Jakarta? Saya bilang, oh iya, kita udah pindah. Gudangnya udah pindah, satu. Yang kedua, kita bisa kasih testimoni, kita bisa kasih foto-foto klien yang udah pakai. Kan saya baju futsal ya, pasti dipakai untuk turnamen. Saya kirim foto-fotonya. Atau di IG nanti, atau di sebuah file, saya share aja ke dia. Ini foto testimoni. Ada juga resiko dia nggak beli hari ini, tapi dia butuh kita yakinkan terus. Kita update di WA Story. Update terus, wah ini baju udah nyampe Pekanbaru, ini udah nyampe Bandung. Nah itu lama-lama dia jadi pembeli. Jadi ada proses yang namanya customer journey. Dia nanya hari ini belum tentu dia beli, tapi dia udah jadi teman kita di WA. Nah itu nanti follow up-nya di WA Story. Gitu. Ini yang offline. Nah ini yang saya bilang tadi. Coba yang baju futsal ya. Saya kemarin beberapa kota itu. Pontianak juga termasuk. Masih peringkat 1. Saya masih menangnya di gambar sih. Kalau di artikel udah kalah, tapi kalau gambar nih masih. Ini punya saya 2 ini. Fotonya juga bukan saya yang fotoin, pihak ketiga kan, mereka yang supplier itu kan. Nah ini nomor saya. Ini web yang tadi. Itu kalau kita mau kunci jadi kamu gimana? Ada rumusnya. Gimana? Ya, Ada rumusnya. Ada rumusnya dan pakai keyword. Nah ini saya jelasin dikit. Nah, itu tadi kan artikel. Itu tadi artikel ya. Sekarang orang udah beralih ke YouTube. Jadi, alternatifnya bikin video YouTube tiap hari, yang penting keywordnya ada nomor HP kita. Ini saya yang terbaru nih. Saya jualan ikan cupang. Vendornya atau suppliernya itu ada di Bekasi dan di Riau. Tapi saya nguasai semua ini kota. Saya masih semua kota, bahkan saya masukin Malaysia dan Singapura. Karena di bulan 5 itu saat pandemi orang di rumah hampir semuanya tuh bosan kan, nyari cupang. Iya, nah keywordnya beta fish gitu kan. Terus di bulan 5 itu saya nembus penjualan 22 juta. Itu ada nanti transaksi di PayPal saya itunya. Saya lupa screenshot. Jadi kayak oh ternyata tinggal bikin ini video dari teman yang punya kolam kan, yang punya gudang, kirim. Yang penting artikelnya itu atau websitenya itu natural kita bikin. Natural tapi jangan diulang-ulang ya. Misalnya di Palembang videonya ini, nanti di Pekanbaru videonya ini. Nah itu bisa di-ban. Saya waktu jual baju futsal dengan sistem yang sama bikin video gitu, di-ban akun saya karena sehari saya 20 video, videonya mirip-mirip. 20 video. 20 video. Iya. Sehari. Ternyata nggak boleh. Terus videonya kan mirip-mirip. Sehari sekali aja. Sehari sekali, tapi rutin. Nah itu yang saya bilang tadi. Tadi kan di bagian depan slide saya bilang tadi tuh cara dapat income dari YouTube. Cara mudahnya kayak gini. Jadi nggak usah kita nungguin kalau artis-artis mungkin dari iklan ya, AdSense itu ya. AdSense itu syaratnya harus 1000 subscriber, 4000 jam tayang dalam setahun. Kita juga lumayan capek kan, harus kreatif bikin konten sebanyak mungkin. Toh dengan cara yang kita bikin keyword yang dicari orang seperti ini dan ada nomor WA-nya, kita langsung transaksi. Saya yang terbaru cupang ini, pembelinya itu di Penajam Pasir. Itu daerah ibu kota baru yang di dekat Balikpapan. Dan nelfon tiba-tiba, Pak, oh ini cupang di Balikpapan di mana? Ya. Waduh, saya udah pindah Pak, gitu kan? Saya udah pindah Pak, tapi saya suka tuh foto video ikan yang ada di video. Ikan itu udah laku, udah nggak ada. Di
Di video ini udah nggak ada karena jadi Kalau beli nanti ya udah nggak apa-apa Pak, gini aja, saya kasih nomor teman yang di gudang, Bapak nanti bisa video call sebebasnya sama dia, itu yang di Bekasi. Udah, saya kasih nomor, Bapak itu yang telepon ke sana Bekasi, ternyata transaksi 700.000 satu satu pasang. Terus saya kasih Bang 700.000. Wah ini lumayan nih modal-modal. Jadi istilahnya kan calo online ya, calo online tapi kita kan ada usaha juga nih. Saya juga kebuang waktu juga untuk bikin video, upload. Terus nanti ada riset-riset keywordnya. Nah riset keyword nanti akan saya ajari di slide selanjutnya. Siapa dulu nih yang di online? Masih setia menunggu kan? Masih nonton ya? Pak Samsul, Mbak Sofi, Mas Faiza. Lanjut, kita lanjut ke slide. Nah itu tadi transformasi, masih cerita tentang saya dikit nih. Terus selanjutnya, karena saya udah tahu cara dapat duit dari online itu gampang kan, saya juga fokus di Facebook Ads untuk iklan. Tapi saya iklanin seminar. Nah ini web saya ada 2. Saya dulu hobi nulis memang, jadi setiap saya jalan-jalan saya nulis. Teman-teman bisa buka sendiri nanti di sini. Perjalanan saya ke yang 23 provinsi tadi saya nulis. Nah itu saya ceritain semua. Pertanyaannya dapat duitnya dari mana? Saya jual di banner-banner ini. Nah banner ini begitu ada yang klik, kan mengarah ke website jualannya orang lain. Setiap transaksi di website tersebut, saya dapat duit. Pernah nggak lihat yang Tokopedia? Kalau influencer itu punya link Tokopedia sendiri. Nah itu link-link itu yang saya jual. Jadi misalnya nih artis nih jual link Tokopedia dan ada transaksi beli HP di link itu, dia dapat komisi afiliasi. Nah afiliasi itu sederhana itu kita ngajak orang untuk belanja di sini, kita dapat duit. Sesederhana itu. Nah, ini salah satu website yang satu lagi nih Generasi Belajar nih tentang digital marketing juga. Terus saya dulu 2016 rajin riset untuk saya lanjut S2 di luar negeri. Saya pernah ikut beasiswa Chevening tahu nggak di Inggris. Tapi saya nggak lolos. Tapi hasil risetnya saya tulisin semua di blog ini. Alhamdulillah pembacanya udah puluhan ribu gitu. Terus udah dapat penghasilan dari banner-banner ini. Kalau kontennya ya saya nggak jualan kan. Nah di situ. Nah itu untuk saya mulai online, fokus di online. Selanjutnya saya bikin event-event gini. Saya ngajar Facebook Ads, saya iklaninnya pakai Facebook Ads, kerjasama sama restoran atau hotel-hotel. Kalau ini kerjasama sama seminar tour travel nih, sama Mbak Sofi tadi tuh yang peserta. Dia juga komunitas yang sama. Ini di Cilacap. Saya juga lumayan muter-muter untuk bikin event ini. Ini di Tarakan ini Facebook Ads. Ini Pangkalan Bun Kalimantan Tengah Facebook Ads. Ini di Bandung, ini Bu Nafisah ini. Bu Nafisah. Terus di Jakarta juga saya bikin ini private mentor gitu. Ini di Warung Abnormal di Tebet, Jakarta Selatan. Ini di The Cube sini, hotel di Jogja. Ini di Hotel Haris, Jakarta. Nah, ini sama komunitas Tour Travel Revolution tadi, kita mencari rekor muri karena sebagai seminar dengan provinsi terbanyak di Indonesia, itu 18 provinsi, tepat di 17 Agustus. Nah, ini semuanya event-event yang saya bikin, modalnya saya dari iklan di Facebook Ads. Saya budget iklan 200.000, jadi ada perhitungannya sih teknisnya, budget iklan 200.000. Setiap peserta daftarnya 200.000. Dapat 10 peserta, berarti kan 2 juta. Nanti potong-potongnya biaya iklan dipotong, biaya per pack hotel, misalnya 50.000 atau 100.000 dipotong. Sisanya itu profit. Nah gitu. Tapi per Maret kan udah agak susah tuh, sampai sekarang juga agak susah bikin event ya, karena memang pandemi, kita nggak boleh ngumpul terlalu banyak. Nah ini saya coba bikin eventnya online. Nah ini digital marketing. Hari ini kita fokusnya, digital marketing itu kita fokusnya ke ini aja, platform yang paling banyak digunain orang, platform yang paling banyak dikunjungi orang. Data dari Hotsuite per Januari 2021. Di seluruh dunia, sosial platform yang paling banyak digunakan adalah Facebook. Yang kedua YouTube, yang ketiga WhatsApp. Nah, Instagram ini yang kelima. Tapi Instagram bagus untuk bangun branding karena orang banyak. Yang terbaru TikTok. Tapi harus berkreatif. Nah, nanti kita kan punya kurikulum ya, kurikulum di sini ada TikToknya juga, ada TikTok Ads-nya juga dan sebagainya. Nah, di situ. Tapi ini di Indonesia YouTube masih nomor 1. Facebooknya nomor 2. Nah, kita udah dapat data. Fokus kita ke 3 besar
atau 5 besar ini aja kalau mau ngiklan, kalau mau promosi. Istilahnya dengan orang yang seramai ini ibaratnya kalau di dunia offline-nya ini mall ya. Ini kan mall nih, pengunjungnya banyak. Gimana caranya kita biar unik? Gimana caranya kita biar langsung jualan di sini tapi dilihat orang? Kalau di mall kan ramai tuh, kita harus unik kan? Tampilan toko kita harus menarik, kita harus punya sales yang bisa manggil. Nah, kalau di offline, di online-nya kita harus punya kalimat tulisan promosi yang memancing orang untuk datang ke kita. Itu yang namanya copywriting. Kita harus punya konten yang shareable atau orang share konten itu karena bagus. Itu bagus buat naikin branding kita. Nah, itu nanti kita akan bahas terus di kelas-kelas kita ini. Sebenarnya digital marketing itu sesimpel 3 ini aja. Dari traffic itu yang datang ke kita, ke WA, kita konversikan dia jadi pembeli. Nah, setelah dia beli, kita dapat income. Sesederhana ini aja. Nah, di traffic itu, cara kita mengundang orang untuk datang itu ada banyak cara. Tapi dengan platform yang tadi kita lihat banyak dikunjungi, kita tinggal bikin status Facebook. Kita, kalau Facebook Ads ini berbayar ya, dan sangat teknis. Nah, nanti kita di kelas, kita juga ada yang namanya Facebook Ads. Tapi memang itu belajar Facebook Ads semuanya. Jadi kita nggak bahas yang lain-lain, karena itu sangat teknis dan kita harus bayar di depan untuk ngiklan. Nah, itu logikanya itu biasanya saya kalau untuk iklan dengan budget 100.000 minimal kita bisa menjangkau 10%-nya atau 10.000 orang. Nah, itu. Terus nanti ada YouTube, tadi kita udah bahas sedikit tentang YouTube. Website gimana, artikel itu tadi yang sudah saya bikin, gimana mereka datang ke WA kita. Nah, ini Instagram, kita bikin konten harian. Google AdWords itu gimana kita ngunci keyword biar nomor 1 Google. Tapi kita bayar Google-nya. Per klik aku lelang 1.000 ya. Nah itu, tapi kita nomor 1 Google. Google Business ini gratis dan powerful. Orang bisa akses produk kita di dalam 1 Google. Nah ini marketing sangat teknis. Nanti kelas lanjutan ada pembahasan tentang ini. Ini workshop juga salah satu cara mendatangkan traffic atau orang mengunjungi kita. Setelah orang datang nih, kita konversikan dia jadi pembeli. Misalnya Mbak, istilahnya gitu, Mbak jual pulsa tadi, share ke grup WA. Teman-teman, mumpung gajian nih, yuk beli pulsa, dapatkan diskon hari ini. Segera chat WA saya ya. Orang berbondong-bondong datang ke WA kita Japri. Nah, Mbak yang nge-share tadi itu yang namanya cara mengundang traffic. Datang nih traffic ke Mbak semua kan. Pasti nanya, Mbak diskonnya apa sih? Nah, itu di situ konversi kita. Skill kita untuk menjadikan dia bukan cuma nanya-nanya, tapi beli. Oh kita ada diskon ini loh, diskon spesial loh. Tapi hari ini ya, besok nggak ada lagi diskonnya. Nah itu yang namanya skill closing. Yang kita kejar tuh mereka beli hari ini. Jangan sampai mereka cuma nanya terus pergi. Itu case yang paling banyak terjadi di dunia online ya. CLBK kan, chat lama beli kagak. CS admin harus, kita untuk di awal kita admin sendiri kan. Copywriting yang saya jelasin tadi itu yang saya bilang ke Mbak, kita share ke grup-grup kayak Mbak Sari. Kan ada tuh, itu copywriting dari saya tuh yang saya bikin. Coba praktek, kelas kita langsung praktek ya, siapa tahu pulang dapat income. Nah itu kan memancing orang untuk wah penasaran nih kelasnya apa gitu. Nah terus website, landing page ini sangat teknis. Nah itu cara konversi kita untuk mendatangkan income gitu. Nah untuk Facebook status kita bisa langsung praktek nih. Kalau mau praktek, fotoin aktivitas kelas saat ini, update di status Facebook, dengan caption, wah keseruan belajar hari ini kita banyak bahas tentang digital marketing. Salah satunya YouTube marketing. Nah buat teman-teman yang pengen belajar, hubungi nomor WA saya ya gitu. Nah nanti jatuhnya sebagai orang yang mereferensikan untuk datang ke kelas. Nah itu tetap ada komisi. Orang yang mendatangkan peserta ke sini dan ada transaksi, itu ada komisi kepada pengundangnya. Nah, itu nanti akan saya jelasin di teknis. Gitu. Nah, itu cara-cara, salah satu cara untuk promosi sederhana, tapi powerful. Kita mereferensikan orang. Pakai Facebook status, WA story, gratisan. Kalau Bapak ini dia overload ya, dia bikin YouTube. bikin YouTube testimoni kelas ini. Jadi saking semangatnya kan, wah keren nih kelas ini keren, dia upload di YouTube, keywordnya langsung
keyword yang udah ditargetkan. Keywordnya itu adalah kelas bisnis online gratis di Jogja. Nah itu jadi kayak wah keren nih, mereferensikan gitu kan. Nah itu nanti begitu ada yang daftar nih, ada yang daftar, dapat ada komisinya gitu. Nah itu soal komisi nanti kita bicara di belakang. Ini kita masuk YouTube marketing. Coba nih disapa yang online masih ada berapa orang? Oh, masih yang tadi nih, Pak Samsul. Nah YouTube marketing itu, nah ini kita disupport dari Tajir Commerce Internasional, itu PT yang menaungi gedung ruangan ini, yang mensponsori kita untuk gratis dan bisa datang kapan aja, Senin sampai Kamis. Nah YouTube marketing itu kita ada 4 tipe di YouTube marketing itu. Ada 4 tipe konten. Yang pertama personal branding, yang kedua product branding, yang kedua product knowledge, yang keempat testimoni. Personal branding itu kita lihat sampelnya aja dari Corbuzier. Dia mengundang orang untuk membuat konten terus viral. Di situ kan brand dia naik. Pengunjung yang nonton video itu dia udah tahu nih audiensnya seperti apa. Nanti para sponsor akan datang untuk menawari, Om Ded, target market Om ternyata seperti ini loh. Aku iklan produk ini ya, kayak cocok sama target market. Boleh atau Om Deddy? Nanti langsung disponsori, dapat fee. Gitu. Nah itu personal branding. Orang naikin nama personal dia dulu, baru dia jualan. Ada yang langsung product branding. Product branding itu tetap sih dia nge-review produk ya mas, nge-review produk, kelebihan-kelebihannya. Produk branding itu seperti ini nih. Ini ada salah satu produk nih, ini kolagen ya, dia langsung ngerekam, halo teman-teman, hari ini aku mau nge-review tentang ini ya, kelebihan dari produk ini loh gitu, jelasin. Kalau kita masih belum pede, kita bisa rekam gini aja. Jadi kita nggak harus pakai muka. Jadi ada 2 pilihan. Atau bisa pakai masker sekarang kan. Nah itu untuk produk branding. Product knowledge juga lebih kurang sama. Kita menjelaskan kelebihan-kelebihan produk kita dan benefit terutama. Product knowledge itu. Nah benefit itu misalnya setelah minum kolagen yang tadi saya lebih bersih, lebih putih. Nah itu juga bisa. Satu lagi testimoni juga yang terpenting. Ini salah satu video yang paling mahal. Testimoni ini ya, video itu nggak harus keren sebenarnya. Tapi orangnya bicara natural. Misalnya Mbak, ini apa tadi, kerajinan ya. Kalau dulu kan sistemnya orang masih ngechat tuh testimoninya. Mbak, barangnya udah sampai nih, keren loh. Saya suka, nanti saya tawari ke teman-teman atau itu testimoni positif. Kan kalau kayak gitu dulu kita screenshot tuh, kita posting di Facebook atau WA story. Nah kalau sekarang berupa video testimoninya, jadi lebih cepat gitu. Misalnya yang sedang saya bikin nih, testimoni belajar gratis di Tajir Business School. Kayak Bapak itu bikin. Nah, itu kan nanti orang penasaran nih. Saya kan nge-branding tiap hari di Instagram, namanya Tajir Business School ya, Mas. Tajir Business School. Saya nge-branding tiap hari di situ. Kan ketika orang penasaran ngelihat ke Google atau YouTube, ternyata ada testimoni Bapak itu yang muncul. Kan jadi lebih meyakinkan orang, oh, apalagi kalau testimoninya banyak. Kalau cuma satu orang, paling settingan. Tapi orang bisa nilai. Kalau orang yang ngomongin natural, nggak mungkin settingan. Kalau settingan itu orangnya ngomongnya kaku, textbook. Tapi kalau natural, pakai nah itu juga kan natural kan, itu testimoni. Nah itu sangat penting untuk membangun brand dari apa yang kita jual. Nah saran saya fokus aja fokus di satu produk, tapi tiap hari bikin konten YouTube. Kayak yang saya lakuin tadi yang Jepang ya. Jadi itu sebenarnya seperti investasi digital, investasi konten. Mungkin belum hari ini beli, tapi pas kita lagi nyantai-nyantai tiba-tiba ada orderan karena kita udah invest konten di situ. Nah, pas pertanyaannya, saya nggak pede bikin. Nah, kaliannya nggak harus pakai muka sendiri. Terus saya nggak bisa bikin video bagus, gitu kan? Untuk jadi video bagus itu kita butuh latihan berulang sampai kita bikin video yang berkualitas. Jadi nggak usah takut video kita jelek. Justru kalau yang video kita jelek dan banyak yang respon walaupun negatif, ratingnya naik. Ratingnya tetap naik dan orang yang pengen beli biasanya tetap pengen beli.
Saya coba. Ada yang mau ditanyakan nggak, Mbak ini? Mbak Novia atau Mbak ini? Mbak Wening? Huh? Bisa. Itu semua nanti saya ajarin semuanya untuk bikin web. Nanti kita punya nih kita tuh punya kurikulum ya. Kita tuh punya kurikulum, nah ini namanya kurikulumnya Tajir Business School. Nah di kurikulum itu kita ada semua materi nih. Mau main yang email marketing, mau main marketplace. Nah materinya belum semuanya saya upload. Jadi pelan-pelan biar nggak kaget gitu loh. Takutnya nih kayak kemarin ada Pak Fendi itu kan. Nah dia kan dia ikut materi kurikulum. Takutnya kaget. Aku belajarnya dari mana ya gitu. Nah jadi aku masih uploadnya tuh masih Facebook Ads dulu untuk di awal. Ya. Nah ini kedepannya bakal ada semua WhatsApp marketing. Nah WhatsApp marketing tuh WA blast gini nih. Kalau kita udah punya database, kita nge-blast ke semua nomor. Misalnya Mbak jual pulsa nih, bisa nge-blast ke semua nomor yang ada. Itu nge-blast. Yang penting kalimatnya itu benar-benar mengajak orang untuk interaksi, jangan langsung jualan. Pastikan dia balas dengan respon yang bagus. Berarti konten kita promosi harus bagus kan? Jangan sampai kita jualan yang terlalu hard selling. Karena orang baru kenal, ibarat baru kenal kita sapa, "Heh, aku jual ini kan gak enak kan?" "Halo, apa kabar?" Kita sapa dulu, bisnisnya apa, kita ngobrol-ngobrol, baru kita masuk ke nawarin produk. Nah, ini Facebook Ads dasar buat pemula. Welcome to the club, ini tutorialnya. Nah, ini tinggal ditonton buat teman-teman yang mau praktek Facebook, itu langsung ikuti video tutorial, praktek, video tutorial, praktek. Nah, goal saya itu memang kita langsung praktek. Nah, nanti kalau bisa nanti saya kasih tugas gitu di kelas itu ada namanya tugas. Nah, tugas ini silahkan bikin postingan Facebook status setiap harinya. Laporannya dikumpul setiap Rabu malam. Nah, gitu kan kita mikir tuh, tapi kan cuma satu tuh nggak susah loh. Misalnya Mbak jual apa tadi? Yang kerajinan tangan. Yang dijual jangan cuma foto produk, jual ini, tapi yang dijual aktivitas dari produknya. Aktivitasnya apa di situ? Kita jual. Misalnya, alhamdulillah nih dapat orderan hari ini dan bakal dikirim ke Pontianak, Kalimantan Barat. Aktivitas. Nggak nyangka ya, masa dengan dunia digital nih, dengan dunia digital saya bisa transaksi tanpa ketemu orang secara langsung. Keren. Caranya gimana ya? Upload aja di Facebook, di YouTube harus nomor 1, di Google harus nomor 1 dan lain-lain gitu. Coba saya buka Facebook ya. Nah kayak ini kan saya di sini kan jual kelas nih. Yang saya jual ya aktivitas di kelasnya ngapain aja. Misalnya yang terpenting itu ada namanya storytelling ya. Storytelling itu kita menceritakan tuh secara natural aja. Jangan dibuat-buat, terus personal story yang kita ceritain. Misalnya Mbak jual pulsa. Bikin nih misalnya di hari ini status Facebook, wah nggak nyangka ya, ternyata aku jual pulsa tuh udah dari tahun 2009 loh. Contoh ya. Nggak nyangka nih udah masuk tahun ke-10 dan udah banyak nih suka duka, mulai dari cerita pain-nya kita ceritain di situ, terus pas naiknya gimana, terus pas jatuh bangkitnya gimana. Nah, itu jauh lebih mahal. Misalnya buat punya kerajinan itu bisnisnya, wah ini udah banyak perjalanan nih dari sini, aku bisa bayar kuliah sendiri, aku bisa ini. Nah itu kita upload tiap hari di Facebook. Nah itu nanti saya kasih tugas, tiap hari upload ya dengan konten yang berbeda-beda. Dan jadi ini tuh cuma ngalir kita bercerita aja, nggak usah dipaksa, nggak usah berbohong. Emang jujur sama diri sendiri. Kalau kita udah jujur sama diri sendiri, kita jualan orang udah tahu dia sama diri sendiri aja jujur. Apalagi kalau jual produk, berarti dia jujur nih orangnya gitu. Udah, jadi naik branding orang, trust orang ke kita. Nah itu balik ke pertanyaan yang tadi ya, banner. Nah kayak ini kayak banner ini. Ini nanti ini tetap nih materi gratis, tapi ada materi berbayarnya. Begitu yang daftar, saya dapat duit. Segampang itu funnelingnya. Itu namanya funneling ya. Ngarahin orang gratis, nanti berbayar, terus dapat duit. Nah ini saya itu banner-banner cara bikin web. Nah 7 menit membuat web. Orang kan penasaran, oh
cara bikin web ada nih panduannya. Nah, ternyata langsung diarahin ke sini. Tinggal beli hosting, tinggal beli domain. Nanti ketika ada yang nih kayak hosting ini ya. Misalnya ada hostingnya 1.600.000 orang beli, saya dapat 20%-nya. Nah, anggaplah 1.600.000, 20%-nya berarti 160.000 kali 2, 360.000. Cuma modal banner. Nah, ini baju, orang ngeklik nih. Ini baju bisa desain suka-suka loh. Ini kan orang baca-baca artikel saya kan. Tapi di sebelahnya ada banner. Enggak, saya setting sendiri. Setting sendiri. Itu nanti pakai WP admin. Nah, ini ya saya bukain aja langsung WP admin. Nah, itu namanya setting widget. Nah, di widget itu nanti kita setting gambarnya ini, tapi di dalam gambar itu ada yang namanya afiliasi, link afiliasi. Nah, misalnya kalau saya tadi yang Tokopedia tuh, bannernya emang Tokopedia, tapi di dalamnya link afiliasi Tokopedia saya. Ketika ada yang belanja, ada porsinya. Ada afiliasi itu bisnis yang paling gampang untuk dijalani karena nggak ngurusin teknis, nggak ngurusin. Fokusnya kita tuh cuma pemasaran. Sambil nunggu. Wah, nih Pak Samsul dengarnya nih. Mbak Sofinya masih ada, Mbak Faiza. Halo Mbak Sofi. Kayak lagi kerja nih. Jangan-jangan nggak denger lagi, cuma cuma pampang nama. Tapi ini lagi dari Kebumen loh Mbak Sofi ini. Dari Kebumen. Mas Faiza ini dari mana nih Mas Faiza? Mas Faiza. Terus, oh ya tadi ini ya nanya. Widget ya. Ah ini buka. Ini appearance, ini widget. Nah di widget ini untuk cara mempercepat pengunjung web, setiap nulis upload di Facebook status, setiap nulis upload di WA story. Jadi pembacanya ya goal kita tuh harus di atas 100 sehari gitu. Jadi semaksimal mungkin promosi. Nah ini yang widget tadi nih. Jadi ini di bagian tadi kan gambar tuh, settingnya tuh di sini. Image-nya ini, link di belakangnya tuh ini. Image-nya ini, link di belakangnya ini gitu. Nah, jadi dia ada settingannya. Nah, itu nanti untuk kelas web juga kita semua teknis saya ajarin, termasuk ada yang namanya landing page. Pernah dengar nggak? Landing page itu satu halaman itu jualan semua. Ini kayak multi. Nah, ini jual keagenan untuk bikin apa? Ekspedisi gitu. Satu halaman web dari atas sampai bawah tuh jualan. Satu halaman itu pernah nggak kita baca kalau kita ngeklik iklan arahnya ke web, baca sampai bawah baru daftar. Nah, ini landing page itu. Nah, ini bikinnya pakai plugin. Bisa pakai web yang tadi, tapi kita beli plugin lagi. Kita itu nggak beli sih, ada yang gratisan. Kalau ini saya pakai gratisan malah nih. Setelah beli web, saya download plugin. Saya bikin ini kreativitas. Tapi kalau gambar-gambar ini bisa ambil dari Google sih. Udah. Ini sampai paling bawah ada halaman ininya. Beli. Nah, itu namanya landing page. Satu halaman itu orang langsung belanja. Take action. Langsung take action. Nah, ini salah satu saya dulu hobi setiap jalan-jalan saya juga nge-review hotel ya. Nah, di hotel itu saya bikin keywordnya yang dicari orang tuh, misalnya hotel mewah bintang 5 Bali. Lumayan, tapi saya belum 1.000. Kalau yang gajian kan 1.000 kan. Tapi kalau income udah banyak dapat. Nah, karena ini kayak hotel, ini hotel, terus ini nomor WA saya. Jadi mereka tuh kira saya tuh agen hotel. Padahal enggak. Padahal cuma review, tapi saya kasih nomor. Nah, mereka tiba-tiba nelpon. Yang paling sering itu nelpon tuh Hotel The Dago Palais Bandung. Itu paling sering nelpon. Sama Hotel Patra Bandung. Saya nggak tahu kenapa. Di deskripsi. Iya. Enggak lah, nomor pribadi kita. Nah, di situ kan saya setiap nginep saya minta nomor marketingnya tuh ada kartu nama tuh. Pas. Udah, Mbak, aku bantu promosi ya, nanti ada porsi kan? Ada, udah, jalan. Yang paling banyak dicari orang sebenarnya ini The Stone Legian Bali. Tapi sering full. Buka Traveloka full, buka tanya agennya full gitu.
nggak tahu kenapa. Nah ini sama The Student Park apartemen yang di itu tahu nggak? Student Park Sturan. Student Park yang di Sturan sebelah Merapi Merbabu. Itu paling sering juga tuh orang nanya. Nah saya dapat duitnya dari gini. Inilah jadi calo gitu, calo online. Yang penting kita menguasai produk apa yang kita jual. Untuk bikin video-video tadi saya juga nggak terus yang keren, modalnya HP. Kan lebih simpel. Aplikasinya namanya InShot. Tahu nggak InShot? Yang merah. Nah, yang tinggal disambung-sambung videonya, masukin musik. Setelah videonya jadi, baru kita riset keyword. Nanti setelah ini, slide ini, iya, buat editing. Yang warna merah. Dia tinggal ini video digabungin, masukin background. Sama, tapi kebanyakan ada watermark nggak? Kalau InShot bisa dihapus. Kalau InShot yang nggak ada watermark. Aku tuh mana ya? Yang YouTube tadi. Yang hotel-hotel tadi itu semuanya InShot loh. Tadi itu kelihatan pecah karena emang resolusi ininya ya. Resolusinya memang saya setting kecil nih. Mau resolusi yang besar juga bisa sih. Cuma berat. Kita ambil satu nih, Grand Eye Batam. Saya dulu malah nggak ngerti copyright, jadi saya pakai musik orang. Iya, makin susah kan essence-nya kan, tapi ya dapat duitnya dari jualan nomor HP ini. Info pemesanan hubungi WhatsApp. Tuh. Itu kan musik orang. Saya nggak tahu ini 2018. Iya, katanya gitu. Ini lihat nih, Blur. Tapi ya, saya ceritain perjalanan di hotel, masukin musik. Normalnya 1-2 menit aja. Nah, misalnya kayak nge-review, kalau misalnya produk nih yang kayak ini tadi, ya 2 menit. Nggak apa-apa misalnya kan kontennya itu poin-poinnya sama, tapi videonya nge-tag ulang terus. Setiap nge-tag upload, supaya banyak. Ini kayak Mas Tarso videonya yang mana yang kemarin Mas? Yang di yang review kolagen YouTube yang mana ya? Jadi lupa, YouTube aku banyak soalnya. Bukan kayaknya. YouTube saya YouTube jualan semua. Nah, saran nanti kalau mau bikin YouTube khususkan aja jualan, dipisahin aja sama personal branding. Kalau memang misalnya yang masih muda kan pengen berkarya atau pengen bikin yang konten yang berkualitas bagus. Nah, yang khusus jualan dibedain aja, dipisahin. Kalau yang khusus jualan akunnya beda, emailnya beda, yang memang store khusus jualan. Terus yang terpenting itu dicari dalam bisnis itu marginnya harus bagus sama repeat ordernya. Bebas. Kalau mau jualan, aku juga jualan kayak gini pakai nama sendiri kok, nama pribadi. Tapi beda pribadi yang khusus personal branding sama khusus jual gila-gilaan. Kalau saya bilang nih jual gila-gilaan nih, jual kolagen kualitas, hubungi WA langsung. Nah ini artisnya masih ini. Gak cuma suara doang. Nah masa nggak pede kan? Dia cuma ngerti. Iya ini. Nah, udah sampai 4 menit cuma yang lihat ini aja yang kita lihat. Tapi pastikan keywordnya ini baru berapa hari sih, video baru 2 hari ya. Nah, nanti lihat aja dengan keyword. Ya, setelah kita tadi belajar tools. Nah, ini ada yang namanya tools itu target awal bikin aja 100 video, jangan ngeluh. Jadi memang kita sehari tapi emang benar kerja gitu. Jadi kita nggak nunggu karena di kelas kita ini emang action kan, langsung praktek, nggak usah nunggu momen. Kita ciptakan momen, kita bikin aja terus, tapi pastikan fokus, jangan ganti-ganti. Kalau emang sebulan ini handle-nya project ini aja yang kita lihat, jangan ganti-ganti, nanti hilang momennya. Nah itu yang riset keyword. Gunakan Google Search itu gampang, atau keywordtool.io. nanti kita buka di setelah ini. Pastikan input nomor WA kita
di judul dan deskripsi. Pastikan itu, karena orang udah dapat nih konten kita nomor 1, udah like konten, sayang aja loh kalau nggak beli gitu. Sayang aja kalau nggak hubungi kita gitu. Nah yang penting di judul itu ada nomor WA, biar dia langsung ke kita. Tadi aku buka. Oh ya, Google Search. Ada ide mau jual produk apa kita sebagai case-nya? Misalnya obat diet. Dengan keyword obat diet, Google akan mereferensikan obat diet alami, obat diet pelangsing di apotek, obat diet herbal. Nah, ini yang namanya keyword. Ini nih referensi ini yang paling banyak dicari orang. Ini yang kita jadiin judul di konten kita. Nah, untuk lebih tertargetnya, buka yang tadi nih. keywordtool.io. Sekaligus praktek aja. Boleh kalau mau praktek, sekalian kan lagi bawa laptop. Langsung aja. Buka keywordtool.io. Nanti sekaligus langsung buat videonya setelah ini. Boleh. Teman-teman yang di online juga boleh ya kalau mau praktek ya. Mbak Sofi kok nggak ada ini nih, nggak muncul-muncul. Mas Tarso nanyain loh Mbak. Mbak Sofi itu Bandung. Iya. Nah ya boleh langsung praktek. Buka keywordtool.io. Hah? Pakai yang biasa aja. Kalau income itu tadi saya mau nunjukin konten saya aja biar kesannya netral kan. Keywordnya tadi kita jual obat diet ya. Coba atau boleh kalau ada ide mau jual apa? Jual pulsa itu aku belum tahu nih di mana cari margin yang tinggi. Jadi kalau di online ini yang penting ya marginnya harus tinggi dan ada repeat ordernya. Jadi pastikan kalau saya lebih mikirnya kalau pulsa mending saya jual sistemnya. Sistem pulsa. Teman-teman yang mau jadi agen pulsa hubungi aku ya, aku jual sistemnya. Nah itu jauh lebih lebih marginnya lebih besar gitu. Tapi nggak apa-apa kalau mau jalan yang pulsa sebenarnya bagus karena bisa jadi income harian. Tiap hari orang beli dapat income harian gitu kan. Nah ini keyword yang di case ini jual obat diet. Boleh. Nah jual obat diet ini karena kita ini member ini kan gratisan ya webnya. Kalau mau dapat data lebih lengkap kita harus jadi harus berbayar nih untuk data setahun. Tapi kita dikasih data lengkap ini. CPC ini namanya cost per klik. Jadi keyword ini nih dihargai berapa untuk satu kali klik oleh pemain-pemain Google AdWords. Tadi kan ada yang namanya Google AdWords yang kunci keyword. Nah itu nanti teknisnya ada diajarin yang namanya CPC. Itu udah ada yang langsung keyword. Nah kalau ini keyword yang paling dicari orang untuk jual obat diet, ternyata yang paling banyak nyari itu di Semarang, yang paling banyak nyari itu di Jogja, di Medan. Nah kita tinggal kunci keyword itu di YouTube dan di artikel Google tadi. Makanya gini, jual obat diet di Jogja. Terus hubungi nomor ini. Ya. Jadi jual nama produk, rumusnya itu jual tambah nama produk tambah di nama kota. Saya ketiknya di sini aja. Jual tambah ini nama produk atau keyword dari produknya apa plus di plus nama kota plus nomor hubungi nomor WA kita. Nah itu rumusnya. Tapi pastiin dulu produknya benar-benar siap untuk nyebar kemana-mana.
yang dia itu nggak terlalu susah di pengiriman. Misalnya nih volumenya nggak terlalu besar. Volume terlalu besar nanti kendalanya orang bayar ongkir. Nah, terus saya tembakin kota-kotanya selain setelah dapat keyword, saya juga tetap tembakin ke ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. Nah, misalnya nih kalau suppliernya masih Jakarta, Bandung, Jogja, untuk ke ibu kota provinsi itu ongkirnya masih terjangkau. Tapi kalau udah masuk nih ada ibu kota provinsi misalnya Makassar nih, 3 jam itu ada namanya daerah Bulukumba. Nah itu mahal ongkirnya. Mereka kecil kemungkinan untuk kota besar tuh masih 25.000, 30.000, di bawah 50.000 masih oke orang. Tapi nggak menutup kemungkinan saya pernah jual dulu tas futsal ya. Dulu tas futsal. Saya tuh emang dari dulu niat pengen punya produk yang bisa dijual ke seluruh Indonesia. Jadi saya tuh gabung namanya forum jual beli Facebook, tau nggak? Forum jual beli Facebook Lombok, forum jual beli Facebook Cilacap. Nah saya gabung ke semuanya. Jadi dulu saya sambil kerja tuh yang call center tadi tuh yang di Singapura. Senin saya khusus forum jual beli yang ada di Sumatera. Saya posting semua situ foto produk. Selasa Jawa, Rabu Kalimantan gitu kan tiap hari. Dapat saya customer di Jayapura. Harga ongkirnya lebih mahal daripada harga produknya, tapi dia tetap beli. Tasnya 120, ongkirnya 197. Mas, ongkirnya mahal loh. Nanggung beli 1, beli 10 aja aku bilang. Enggak Mas, aku cuma sendiri katanya kan. Oh ya udah kalau dia mau bayar. Lu pernah saya jual buku juga. Buku itu malah Ternate Utara. Itu lebih mahal harga ongkirnya ketimbang harga buku dan mereka mau beli kok. Jadi kalau memang orang yang benar-benar, nah bedanya Facebook sama Google, orang yang udah dapat konten kita di Google itu orang yang niat udah nyari. Nggak mungkin nih saya iseng-iseng jasa sedot WC di Jogja. Pasti karena saya butuh kan. Beda sama Facebook. Saya ngiklan di Facebook, teman-teman, ini Facebook status yang gratisan ya, teman-teman, aku buka jasa sedot WC loh. Itu belum tentu orang beli langsung. Orang sekedar tahu bangun brand. Tapi kalau di Google, dia nyari nih jasa sedot WC di Sleman. Dan kita nomor 1 Google ya udah. Jadi bedanya enaknya kita nangkring nomor 1 Google itu. Makanya saran saya bikin aja 100. Misalnya dapat aja 10, itu udah bagus. Karena tiap hari nanti orang beli. Sambil bangun pelan-pelan. Nah, ini untuk jual itu, untuk keyword. Kita balik dikit. Lihat zoom dulu bentar. Oh, ini masih yang lama. Masih ada. Takutnya pergi mereka kalau nggak disapa. Jadi kayak hilang 1 tadi. Nah, ini thumbnail. Thumbnail itu tahu kan yang ada di profil. Nah, itu untuk editnya tuh pakai YouTube Studio. Kalau mau nonton YouTube itu kan ada ini ya. Kita buka Om Ded aja, Deddy Corbuzier. Nih thumbnail tuh ini. Ini tinggal dibikin. Nah ini jenggotan disangka teroris gitu. Nah itu tinggal bikin aja. Pastikan. Nah ini ada tulisan nih. Tulisan yang bikin orang pengen buka. Memancing. Apalagi nih Gisa lagi rame, dibikinnya di thumbnailnya. Nah itu orang langsung pengen. Jadi kuncinya itu YouTube tuh sebenarnya ada di keyword yang ada di judul dan thumbnail. Karena goal kita tuh datangkan traffic dulu. Orang ngeklik dulu, orang datang. Selanjutnya baru bicara soal kontennya. Kalau orang kan kebanyakan bikin konten sebagus mungkin. Setelah diupload, keywordnya itu nggak dicari orang. Jadi ya sayang aja bikin konten yang bagus, nontonnya di bawah 100 kan. Nanti dia iri sama orang yang kontennya sampah, yang nonton gila-gilaan katanya. Baru kita buka. Nah itu yang thumbnail. Thumbnail itu bisa bikinnya pakai insert yang tadi bisa dibikin atau pakai Canva. Canva ini tinggal ini saya pakai yang biasa kok, nggak ada yang pro nih. Nah ini thumbnailnya dari Canva, dia udah ada template. Jadi kita tinggal bikin tulisannya. YouTube Studio itu tampilannya nanti seperti ini.
Nah ini YouTube Studio, ini ada konten. Kita klik yang kontennya. Ini tinggal ini belum ada thumbnail nih. Nah ini tinggal ini, di edit detailnya. Nah ini editnya di sini, ganti thumbnail, upload thumbnail. Thumbnail itu kayak ini nih. Tadi saya ada yang hotel itu kan. Bentuknya image, ya ini. Kita bikin pakai Canva. Nih yang thumbnail saya ini bikin pakai Canva semua nih. Video hotel yang tadi. Playlist. Nah ini editnya ini pakai Filmora sih, aplikasi gratisan juga. Nah ini thumbnail nih. Bikin warnanya menarik, ada tulisannya jadi kayak apa sih tulisannya gitu. Langsung pengen lihat lebih dekat gitu kan. Bikin menarik. Nah, ini tadi Canva, kalau mau bikin desain tuh ada di sini. Ini yang gratisan kok. Logo ini bisa jadi, biasanya kalau thumbnail itu video, atau di sini kemarin ada thumbnail YouTube. Ini ada, ini lengkap loh. Mau bikin CV kerjaan bisa, mau bikin apa aja bisa nih. Saya bikin slide aja pakai ini, masih gratisan padahal. Nah, atau kita punya ukuran sendiri nih, tinggal custom size. Thumbnail itu ukurannya berapa sih? Tinggal di custom di sini. Lebarnya berapa, tingginya berapa pixel. Gitu. Terus nah ini. Jadi kalau untuk kelas gratis kita adain terus seperti ini. Bisa datang kapan aja sih atau bisa bawa teman. Tapi kita punya dua kelas, ada yang kelas premium. Premium itu lebih banyak ngebahas kayak workshop teknis-teknis seperti Facebook Ads, seperti cara bikin web, cara bikin landing page. Nah, itu kan sangat teknis. Kalau Mbak Sari kan privat tuh datangnya. Kalau privat ya cuma undang saya sendiri kan. Nah, kemarin itu saya bilang, Mbak, ketimbang Mbak privat kan bayar terus tuh, seminggu kadang bayar nih ratusan ribu sih, 2,5 atau 3,5 kan. Kenapa nggak aku buka program membership aja, Mbak? Aku buka program membership, kan sekali bayar, itu seumur hidup, dan sejauh ini kan peraturannya udah seumur hidup, dan kalau mereferensikan orang untuk bergabung, ada komisi loh, Mbak. Gitu. Misalnya Mbak nih, ajak orang untuk datang nih, datang hadir ke sini, orang yang Mbak undang itu dapat, orang Mbak undang itu beli membership, itu ada komisi. Bahkan sekarang nih, misalnya Mbak nih pulang nih, nggak ikut membership kita, tapi Mbak punya undangan nih, besok, Mas temanku mau datang, mau belajar juga, ya udah silakan datang, tetap gratis, tapi kalau dia beli, Mbak tetap dapat 10%-nya. Walaupun nih Mbak hari ini nggak join membership premium. Jadi memang kita ada porsi-porsinya gitu. Karena memang ini baru hari ketiga. Aku bikinnya dadakan loh, dadakan. Aku Sabtu itu aku ada workshop di ini. Aku sebagai peserta ya di XT Square. Aku ikut belajar itu waktu Facebook Ads, Instagram Ads juga kan. Chattingnya iseng-iseng nih. Di mana Mas? Di kantor sinilah. Wah, tumben rajin nih Sabtu di kantor. Pas Sabtu sini ngobrol, Mas kita langsung bikin aja ya Senin gitu kan. Kalau untuk ide plan udah lama kita sering ngobrol ya. Tapi kalau eksekusi coba aja lah undangnya pakai apa? Saya tadi ada tunjukin WA Blast. Nah WA Blast itu aja saya undang semua kan member-member teman-teman lama lah. Saya pernah bikin workshop. Udah mereka oke, hari Senin ada nih Mas Agus. Nanti Mas Agus saya ajarin. Mas nanti bisa referensikan orang loh untuk datang. Nah Mas Agus ngajak. Kemarin Pak Fendi itu dari EU. Dia beli membership premium. Dia beli member dan langsung karena kan Mbak Sari yang ngajak. Ada komisi referensi ke Mbak Sari. Coba tadi bertemu. Makanya aku bilang, Mbak Sari kan tadi pagi langsung dia semangat jualan kan. Padahal niatnya cuma bantu tuh. Terus aku bilang kan aku udah janjiin tuh di copywriting. Siapa tahu pulang kelas dapat income. Berarti kan benar kan Mbak Sari? Dia referensikan orang datang, pulang dapat income. Jadi kayak bisnis itu namanya afiliasi itu bisnis paling mudah. Kita ajak orang untuk teknis kita nggak ngerjain. Bisnis itu paling capek itu di teknisnya karena saya pernah teknis ya pagi sampai sore jualan, ngurusnya ini itu, customer komplain. Nah kalau afiliasi cuma kayak ini nih,
Mbak ini mau belanja Tokopedia pakai link aku aja. Begitu belanja aku dapat. Nah, afiliasi. Nah, itu bisnis terindah di dunia tuh kalau saya bilang. Nah, ini affiliate marketing. Bisnis terindah di dunia, nggak ngurusin teknis. Kita kalau untuk ngajak orang juga modalnya kita punya cerita kan. Teman-teman udah di kelas ini dapatnya apa aja, itu cerita aja di status Facebook. Nah, misalnya kayak Mbak dari Lombok, teman Facebook banyak di Lombok nih, pasti pada nanya kan. Nah, pastikan tuh rumusnya itu headline-nya tuh menarik, bikin orang berhenti di 2 detik pertama. Serunya belajar gratis digital marketing di Jogja. Nah, itu kan kok belajar gratis? Orang kan baca tuh sampai bawah. Wah, seru nih kelas Tajir Business School, walaupun gratis materinya keren loh. Tadi diajarin tentang YouTube, ada yang product branding, ada testimoni, ada personal branding. Nah, itu dibikin di status. Jangan lupa setiap promosi bawahnya itu ada yang namanya call to action. Call to action itu cara kita ngajak orang untuk gabung ke kita, cara kita ngajak orang untuk chat kita. Nah, buat teman-teman yang pengen dapat gratisnya juga dan promo-promo lain, bisa chat saya ya. Nah, itu rumus itu bisa dipakai ke bisnis mana aja. Nah, itu pola copywriting-nya. Pertama ada headline, bikin orang berhenti 2 detik pertama. Yang kedua ada namanya story. Story ini harus personal story. Harus jujur, natural, apa yang kita rasain. Yang ketiga, call to action. Buat teman-teman yang mau beli, buat teman yang mau ikut, chat aku ya. Nah, itu memang benar-benar langsung ada impact-nya gitu. Orang minimal langsung nanya, langsung datang tuh yang namanya traffic ke WA kita kan. Itu beneran gratis, itu beneran. Ya udah silahkan datang atau silahkan ikut event online-nya gitu. Nah, itu. Nah, selain itu, ini kan affiliate marketing. Ada yang namanya dropship buat calon-calon member yang tidak punya produk saat ini. Sebenarnya dia udah punya bisnis nih, tapi industrinya bener-bener lagi down kayak pariwisata, event, properti juga lumayan nurun. Kita punya produk yang ya bisa dibilang recehan ya, maksudnya nggak terlalu besar marginnya, tapi itu bisa orang transaksi terus karena itu kesehatan, kecantikan itu nggak ada habisnya, everlasting kan katanya gitu. Yang penting kita bisa meyakinkan orang. Nah, itu paket bisnis dropship ini itu nanti diajarin oleh Mas ini yang udah jago. Jadi tetap diajarin semua. Bahkan free member yang mau belajar dengan dia itu gratis. Jadi walaupun belum premium nih, mau belajar tentang product knowledge-nya Tajir Way itu ada yang Sivalang gitu, itu gratis. Silahkan datang ke sini gitu. Itu benar-benar gratis. Nah, bisnis dropship juga salah satu bisnis terindah. Kita nggak perlu nyetok produk. Kita transaksi by system. Kita transaksi by system itu kita nanti begitu ini member dapat sorry pada bocor ya. Mas Faiza dari mana Mas? Nggak ada suaranya. Baik, Cimet. Allah. Oh ini. Nah, Allah. Nah, saya dengar tadi terpecah nih fokusnya. Nah, transaksi itu by system maksudnya punya webnya. Kita punya web, jadi belajarnya langsung via web gitu. Atau kalau memang masih agak kesulitan, bisa chat CS ya Mas. Jadi nggak usah lewat web, kita chatnya by CS. Nah, income-nya otomatis tuh kalau ini reseller dapat income 10% gitu ya Mas. Nah, itu nanti teknisnya diajarin lah sama Mas Tarso. Nah, ini webnya itu. Kita bisa belanja di sini. Langsung. Udah lupa kode loginnya. Mana sih login? Ya. Kodenya lupa. Oh, ini udah. Nyanyi DYGP. Nah, ini kalau link affiliate ini begitu teman-teman yang ini misalnya nih, saya punya link Mbak daftar lewat link ini. Setiap Mbak transaksi, aku dapat 10%-nya. Padahal aku nggak ini, dia tanggung jawab aku yang ngajarin kan. Mbak kalau mau transaksi ini ya. Tapi Mbak daftar pakai link aku. Nah, bisnis afiliasi itu kayak gitu. Jadi dropship ini sekalian afiliasi dari produk-produk Tajir. Nah, pertanyaannya produknya apa aja? Sini Di belanja. Sorry.
Di belanja. Nih, di belanja. Nah, sementara 4. Tapi, nah ini kan ada tim. Mereka punya tim product development yang bikin produk terus, bikin produk baru terus. Nggak jauh-jauh dari namanya kecantikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini termasuk Naila Kolagen. Nah, ini harga konsumennya itu kan 299. Tapi harga yang kita setor ke pusat itu cuma 194, Mas. Ya, 194. Jadi margin keuntungan kita itu 100.000. Itu yang untuk produk dropship yang memang beneran pengen serius, itu nanti diajarin sama Mas Tarso ini. Nah, kalau saya memang fokusnya di edukasi untuk gimana produk itu viral, banyak yang tahu, banyak cara marketingnya, digital marketing, cara-cara cepat marketingnya seperti apa. Salah satunya kita ngiklan di Facebook, kita iklanin. Nah, itu income-nya otomatis tadi. Tinggal menerapin sebenarnya. Misalnya kayak reseller, ngajak reseller. Kan udah proses ini, tinggal dibuat YouTube-nya, tinggal di Facebook ad-nya. Kayak rumus yang tadi misalnya jual jual kolagen di Jogja, di Klaten, dan yang lain-lain. Nah, tapi sebelum bikin konten itu benar-benar di riset pakai keyword tool yang tadi. Jangan sampai salah keywordnya, kan kayak sayang kan kita udah bikin konten banyak. Nah, ini dapat kurikulum. Nah, ini versi kalau dihargai uangnya ya, kurikulumnya kan mahal ya. Kalau dulu tuh kita pernah, saya di komunitas tour travel tadi, Facebook Ads itu seharga 1.750.000. Waktu saya ke Tarakan, tadi Pangkalan Bun, nah mereka tuh beli harganya segini. Google Ads segini, dan itu beda lagi. Cara bikin web tuh normalnya 2,5 juta lah. Mas Tarso juga jual web ya. Itu 2,5 juta, belum tentu kita bisa mengoperasikan, karena kita bayar orang kan. Kalau kita mau belajar, ngeluarin segitu, butuh proses gitu, butuh yang namanya pengulangan. Nah, di kurikulum kita tadi kan bisa diulang terus untuk video tutorialnya. Nah, ini yang lain-lain kayak YouTube marketing juga, karena lagi rame sekarang, orang pada mau bayar mahal untuk workshop di hotel, di belajar YouTube marketing. Nah, WA juga. Nah, ini kalau diuangkan juga lumayan. Nah, di kurikulum kita bikin ini semuanya cuma sekali bayar. Nah, itu langsung kebuka lagi. Padahal mau nanya loh, kira-kira mau bayar berapa gitu. Kira-kira dihargai berapa gitu. Menurut Mbak atau teman-teman yang ada di, langsung kebuka nih, udah ketahuan nih. Atau jangan-jangan Mbak Sari udah bilang harga ya? Enggak. Belum. Oh, brosur yang kemarin. Walah, nih Mas Faiza, aku baru baca. Maaf Mas. Ulangi Mas, jual nama produk. Lanjutnya apa? Oh, yang LBO tadi. Ya udah, saya ketik di sini Mas, jual plus nama produk tapi keyword ya Mas. Benar-benar yang udah dicari orang nih keyword. Terus lanjutannya apa? Nama di nama kota. Di nama kota plus di nama kota nomor plus hubungi nomor WA. Nah, rumus ini nggak baku ya. Misalnya nggak harus hub. Ini kan kreativitas kita masing-masing. Kita bisa cari kata lain yang memang bisa maknanya sama dengan hub. Entah itu call, entah itu WA. Nah, itu improvisasi masing-masing. Nah, poin-poinnya itu jual, atau kalau produk kita itu jasa. Nah, bahkan jasa sedot WC itu sebenarnya bisa kita jualin loh. Kita kerja sama-sama sedot WC Klaten, sedot WC Bantul, kita datang ke sana, kita rekam. Nah, buat teman-teman nih yang butuh jasa sedot WC yang ada di Bantul dan sekitarnya, hubungi WA aku aja ya. Jadi nggak perlu susah-susah, sekarang udah ini. Nah, itu nanti iya, kita pegang nomor WA-nya. Mas, nah, jadi kita tuh kayak memang marketingnya dia. Ya, begitu ada orderan bilang ke dia, Mas, aku dapat orderan nih, kasih harga segini ya gitu. Nah, kita kan hanya harga dasar ke dia. Harga berapa Mas? Misalnya segini, kita markup 20% minimal, 20 sampai 50%. Nah, itu yang saya bilang, kalau mau bisnis online marginnya jangan nanggung-nanggung. Nggak apa-apa ditinggikan, karena yang mahal itu informasi. Kita informasikan orang, jadi orang lebih, kita memudahkan orang untuk nyari informasi kan. Nah, ini strategi yang tadi. Mas, ngapain aku ketik ya? Mas Faiza ini dari mana nih Mas? Jadi kayak chatting. Mas Faiza.
Nah, kurikulum ini mau dihargai berapa kira-kira? Ini langsung jualan lagi. Jadi kurikulumnya kita murah sih. Jadi harganya segini. Ini harga normal yang dijual kalau kita bikin seminar. Tapi sebenarnya kita ini diskon 50% sampai Februari. Ini juga baru hari ketiga, jadi ya kita masih utak-atik harga lah. Nggak mau, apalagi pandemi, nggak mungkin kan kita memberatkan. Nah, banyak produk membership lain itu kan yang belinya mahal gitu kan. Makanya saya juga gimana caranya diskonnya memudahkan orang, tapi tetap ada komisi referensi buat yang ngajak. Nah, itulah saya ambil jalur tengahnya itu dengan diskon 50%. Harganya segini untuk basic sama premium. Pasti kan hanya perbedaannya apa sih kok bisa sejauh itu gitu kan. Sebenarnya cuma di referral aja, kita ngajak orang. Ini di luar komisi yang produk tajir tadi kan 10%. Nah, itu ada terus. Misalnya nih, aku ngajak Mbak belanja ini terus ke depannya, aku dapat terus tuh 10% referensinya tanpa tetap konsisten gitu. Nah, tapi kalau ini beda lagi 20%. Kayak Mbak ngajak orang dapat 20%-nya. Kalau Mbak basic, kalau Mbak premium dapat 30%. Nah, perhitungannya gitu-gitu aja sih. Dan kalau belum member nih, referensikan orang, dapat 10%. Jadi kita se-fair mungkin. Cuma member nggak dapat yang namanya kurikulum bisnis online. Nggak. Yang tadi saya tunjukin di itu kan, ada kurikulum semua. Saya juga pengen kita sama-sama belajar tuh cepet numbuhin bisnis masing-masing. Makanya saya bilang ada tugas nih, seminggu tiap hari aja satu, nanti dikumpulin screenshotnya. Enggak serem kok. Enggak. Tugasnya tuh bahkan bukan kayak kuliah. Kalau kuliah kan dapat nilai. Kalau kita nilainya dari omset, maksudnya udah upload 7 video, misalnya kan 7 hari 7 video. Udah. Nah, itu kan bakal jadi investasi konten, investasi income ke depannya kan. Bukan ke saya dapatnya gitu. Saya cuma kayak nge-push. Terus jangan ngeluh sampai 100 kali postingan atau seperti itu. Karena apa? Kebanyakan orang kan emang yang namanya sukses itu ada namanya keberuntungan. Nggak semua orang bisa dapat keberuntungan. Tapi yang namanya keberuntungan itu dapat dari kerja keras. Jangan sampai waktu kita tuh kebuang sama menunggu sama drama-drama yang nggak produktif. Ingat saja, nggak harus hari ke 100, siapa tahu hari ke 60 udah rezeki. Nah, saya itu pernah cerita dikit ya. Saya itu dulu waktu 2017 Mas Faizi. Ini Mas. Kok hidup terus ya? Ya. Makasih, saya di Sleman, Bu Indri. Oh, Bu Indri. Tertawa ngapain aku ketik ya? Oh, Bu Indri. Ya, halo Bu, apa kabar Bu? Jadi Bu Indri ini peserta workshop saya itu di Palagan ya Bu, di Palagan ya, Palagan itu. Nama warungnya Kedai 9. Bebek Harisa. Bebek Harisa. KM 7 apa berapa? Pokoknya pom bensin sebelah kanan naik, Filosofi Kopi naik, pokoknya agak jauh tuh. Nah, Mbak Indri ini salah satu peserta kita nih, peserta saya nih di workshop. Jauh-jauh loh, datangnya telat. Marketnya, ya. Justru saya marketnya emang kayak gitu. Banyak yang telat. Jadi memang, nah itu namanya bisnis. Nah itu Facebook Ads ya. Facebook Ads itu kita bukan ini loh. Nggak bisa kita berasumsi menerka untuk jual di umur untuk target marketnya nih umur 20 sampai 40 enggak, tapi kita harus tes dulu baru ketemu target marketnya. Aku dulu tes ya 25 untuk jual seminar kewirausahaan workshop Facebook Ads. Aku dulu marketnya itu umur 19 sampai 40. Aku mikirnya kalau aku tembakin milenial lebih cepat kan. Ternyata milenial itu beda. Dia enggak gercep. Dia konsumtif ke hal yang nggak produktif. Dia nggak mau beli pelatihan itu. Di YouTube ada kok, di ini ada kok. Padahal dia nggak lihat sisi samping side effect-nya itu. Sisi lainnya itu kan dia dapat komunitas, dia dapat mentoring gitu kan. Ketemulah saya target market, ternyata saya itu 29 sampai 45. Sampai sekarang saya ngiklanin itu aja.
nggak mau saya coba yang lain. Mungkin kalau saya punya produk baru yang lain, baru saya utak-atik target marketnya milenial. Nah gitu. Jadi kita tes aja Facebook. Jangan baper kalau kita ngiklan 200.000 nggak ada penjualan. Tapi kita punya data. Nah data itu yang penting. Nanti di kelas Facebooknya saya juga ada ajarin datanya itu kita harus catat semua uang yang keluar, yang kayak akuntansi ya, uang yang keluar, penjualannya berapa, profit, omset, kita catat. Nah data itu yang kita pakai untuk ngambil keputusan selanjutnya. Kayaknya dengan seperti kondisi kayak gini, nggak bisa strategi yang ini. Hasilnya nggak bagus, kita ganti, kita utak-atik lagi. Udah ketemu yang namanya winning formula, kita fokus itu aja, di scale up atau diperbesar. Nah itu strategi dari Facebook Ads. Ibu Indri, tadi aku sampai mana? Ada lupa terus. Oh iya, aku tadi mau cerita ini ya. Nah ini Miss Mary Riana. Jadi 2017 itu aku belajar langsung sama Mary Riana. Jadi dia enggak. Jadi Mary Riana itu pas dia nyari 90 orang di area Jakarta yang mau dimentoring langsung sama dia sehari. 20 orang ini dimentoring sama dia 3 bulan. Tapi saya tahu nih goalnya nih, 20 orang yang dia tempa ini bakal jadi reseller eventnya dia. Kedepannya kalau dia punya produk kayak buku, dia punya produk itu namanya Dream Planner. Nah 20 orang ini jadi resellernya. Setelah ditempanya nih semua, terus dia jualan produknya Miss Mary dengan komisi yang fair. Jadi win-win solution kan? Enggak, yang 1 hari. Saya cuma masuk 90 besar nih, saya masih kurus nih, ada fotonya. Nah ini video saya ini di UI nih, masjid UI. Saya nge-review yang, saya dulu lagi bikin yang tadi generasi belajar itu kan. Bikin konten tiap hari, saya ceritain. Startup apa yang kamu bikin, saya ceritain di situ. Terus lolos nih sampai ini, masih kurus. Iya. 2017 nih, ini 4 tahun yang lalu. Saya ingat dia cuma ngasih 2 pertanyaan nih kayak. Apa pencapaian terbesar kamu dalam hidup? Sama apa impian terbesar kamu? Cuma itu aja. Apa pencapaian kamu terbesar dalam hidup? Ada yang jawab apa namanya? Saya pernah dapat omset 1 M. Saya pernah dapat ini, saya pernah dapat ini. Nah itu sebagai bisnis ya biasa lah kan. Terus apa mimpi terbesar kamu? Saya saat itu 2017 tuh ya istilahnya belum banyak bicara lah, masih merintis kan, belum banyak yang bisa saya ceritain. Sebenarnya kalau mau banyak cerita tuh harus banyak bangkrutnya kalau dalam bisnis. Kalau udah banyak bangkrut, kayak saya tadi gagal tuh yang ruko, nah itu kan masalahnya lumayan sakit kepala itu. Saya muterin uang orang soalnya. Puluhan juta sih. Tapi itu nggak jadi masalah sama investor. Maksudnya kita pisahnya secara damai, itu nggak masalah. Tapi dia ngomongin baik-baik. Maaf bang, aku cuma bisa segini. Kita ngobrol lah baik-baik, kita nggak berantem. Sampai sekarang masih sering chatting kok sama orangnya. Nah pada akhirnya waktu jual stok itu terakhir 2019, aku yang ngambil keputusan, bang, kayak ini nggak bisa terus. Mumpung stoknya yang menumpuk itu sebelum wasting atau terbuang, kita jual murah aja. Jual murah, dia ganti bikin coffee shop. Dan sampai sekarang coffee shopnya masih jalan. Jadi jual stok yang sisa itu budgetnya dipakai untuk coffee shop. Dan tadi ada yang toko yang cuma satu tingkat tadi yang 8 juta sebulan itu. Nah, itu sekarang jadi coffee shop di Pekanbaru. Tapi aku nggak ada yang ngurusin di sana lagi. Itu sih yang Mary Riana ini seharian di tempat dia bilang kalau mau sukses itu ada yang namanya 10.000 jam tayang, 10.000 jam. 10.000 jam itu kita misalnya ngasah skill nih public speaking, presentasi, habisin 10.000 jam untuk skill itu. Baru kita benar-benar dapat yang namanya winning formulanya, dapat suksesnya. Tapi sebenarnya memang benar dihitungnya. Jadi dia dulu tuh kan dia agen asuransi, harus jaga prospek orang sampai closing. Dia pecahin semua targetnya nih. Sehari aku harus bikin list 20 orang potensial. 20 orang itu karena dulu zamannya masih belum digital, tahun 2000 ya. Dia datangin langsung. Dia datang langsung presentasi 20 kali ditolak. Besok diulang lagi. Sementara ini tapi dari penjualan. 20 dia hitung, dia kerja dari jam 8 pagi sampai jam 9 atau jam 10 malam. Jam itu dia hitungnya
setelah berapa tahun dia kerja gitu terus, dia itu dapat sukses di jam ke 7.000. Jadi dia termasuk hebat. Yang lain tuh 10.000 jam kan, aturan 10.000 jam, nanti bisa di googling tuh, aturan 10.000 jam. Tapi dia cuma dapat, dia sampai 7.000 jam, dia udah langsung dapat penghargaan dari, dulu namanya ada motivator gitulah. Jadi dia dapat penghargaan dari situ karena penjualannya itu terbaik dan terbanyak di Singapura, bahkan Asia Tenggara. Nah itu yang saya tuh pengen kita tuh kerja aja dulu, kerja keras tanpa apa ya, tanpa meninggalkan pekerjaan utama. Jadi sisihkan aja waktu sehari cuma 2 jam atau 1 jam. Kayak bikin Facebook Story itu kan kita cuma nulis nih, biar nggak susah kita kayak bercerita aja. Manusia itu normal sih, makhluk bercerita. Kita pulang ke rumah pasti kita cerita kan, aku dari situ tadi, dari situ gitu. Nah itu yang kita ceritain di tulisan Facebook. Kalau bisa ada foto, tapi pastikan itu ada nomor HP kita, jadi mereka langsung interaksi. Atau bikin YouTube juga cerita aja. Nih kayak sekarang nih, aku habis kelas ini loh tadi, ini keren, dapat ini, langsung diupload di YouTube. Cuma 1 menit, langsung praktek. Kalau toh nanti kan ada nomor nih, ada yang daftar, kita yang mereferensikan, dapat income. Mumpung bisnis modelnya belum banyak yang tahu, masih baru. Oh iya, balik tadi belum selesai ya. Nah ini harga fixnya tuh ini 399. Untuk basic, premium 799. Nah dapatnya apanya? Dan nanti tetap disamain semua. Kita sama-sama. Dua-duanya sama-sama member premium, yang membedakan ya komisi referral. Kalau memang mengejar fokus, ngejar profit di mereferensikan orang sebanyak mungkin, biasanya ngambilnya premium. Kayak Pak Fendi kemarin tuh, Fendi itu kan dari EU ya. Mbak Sari langsung ngambil tadi malam tuh, aku ambil premium lah katanya. Jadi cepat dia. Dan juga aku ada perbincangan juga sih ke Mbak Sari soal bimbelnya itu. Bimbel itu nanti bakal jadi jangka panjang untuk kita kerjasama. Karena bisa masuk gitu loh. Dia kan franchise bimbel. Aku bisa ngajarin franchise-nya dengan materi kurikulum. Nah ini kayak kita cocok nih Mbak. Ada kemungkinan. Tapi tadi malam masih obrolan gitu sih. Belum sampai deal. Tapi kita ngobrol sampai jam 10 malam. Tentang bisnis. Ada yang mau ditanyakan nggak? Teman-teman. Oh ya, materi ya tadi. Yang tadi? Yang di slide sebelumnya Mas. Coba slide. Milih, kan ini kurikulum. Jadi ini login, akses login. Nah ini ya. Dan ini bisa diakses, teman-teman bisa download aja di HP-nya Google Classroom. Kayaknya kalau anak kuliah pasti pernah pakai Google Classroom kan? Google Classroom itu kayak kelas online. Jadi bisa akses materi, tapi materi kita nggak cuma tulisan, banyak kan malah video tutorial. Nah ini video tutorial. Nah itu ada yang namanya Medium itu. Medium ini seperti Blogspot gratisan, tapi kita nge-review, kita bercerita nge-review tentang sebuah produk, tapi cepat kita masuk nomor 1 Google. Tadinya strategi saya yang tadi jual produk baju futsal dan sebagainya, nah itu saya pakai Medium. Itu cuma sebulan langsung nomor 1 Google. Kalau SEO artikel tadi kadang 3 bulan. Jadi saya memang kayak invest 3 bulan baru metik hasil. SEO ini saya jual seminar TTR sebulan langsung nomor 1. Nih. Nanti kalau nggak paham, nanya bisa. Kita punya grup untuk tanya jawab. Nanti ada grup Facebook, ada grup WA. Terus kita ada namanya kelas konsultasi. Kalau membernya udah kita nanti bikin kesepakatan, kita bikin konsultasi itu tiap Kamis malam ya, bisa webinar, dan kita setiap Kamis siang itu konsultasi langsung ke sini. Nah, kedepannya bulan depan bukan ruangan ini, tapi ruangan yang itu lebih besar. Ya, itu bisa sampai 20 orang. Iya, makanya saya bilang kan, kemarin waktu mulai hari Sabtu itu, Mas ini kan masih ragu nih, ruangannya masih kecil. Kalau nunggu ruangan itu siap, kita actionnya kelamaan kan. Aku pengen cepat nih Mas, coba aja. Udah coba hari pertama ada penjualan yang kemarin ya, hari kedua jadi kayak ngalir aja lah. Tempat apa? Sementara
kelas offline-nya sebenarnya masih di sini. Ya, masih di sini. Kejauhan ya. Kemarin Mas Yoni nawarin tempat malah lebih jauh, Kulon Progo, Klaten. Ya. Kalau mau pakai ruangan aku pakai ruangan bimbelnya kan, tapi lebih jauh sih. Nah medium tuh ini nih, ini masukin nomor saya nih, nomor CS nih semuanya jualan nih. Nah itu yang medium itu ini. Tapi di sini artikel saya di ban karena Kopas. Saya ngambil dari apa namanya? Dari website, saya masukin ke sini. Ujung-ujungnya di ban. Tapi saya bisa jualan di nomor 1 Google artikelnya. Ini kan ada nomor WA-nya. Jadi kalau orang klik, sebelum klik orang tuh udah tahu mau hubungi ke siapa. Daripada kita muter-muter dia tulis baru hubunginya di depan di atas. Oh kalau mau daftar seminar bisnis tour travel nomor ini ya, dia pasti ngechat. Psikologi orang Indonesia tuh butuh yang namanya interaksi. Dia nggak mau panjang-panjang untuk, apalagi orang yang belum percaya kan, dia nggak mau belanja langsung dengan per klik, transfer tanpa chat ke WA-nya. Pasti pengen interaksi, makanya pelan-pelan sekarang kumpulin teman-teman di database WA. Banyak teman, banyak rezeki. Ini saya di medium sih kebanyakan. Tadi Kamisnya ngapain di sini? Hah? Kamis. Nah, tadi belum. Kamis itu teknis khusus premium member. Tapi premium member kita kan belum banyak nih. Mungkin nanti kalau premium membernya udah 5, nah itu kita udah bisa bikin Facebook Ads dulu untuk bulan Februari ya. Pelatihan Facebook Ads. Dan itu nggak berbayar lagi. Dan itu kalau kita mereferensikan orang, itu kan sebenarnya berbayar 149.000. Tapi yang udah premium member itu gratis. Silahkan undang teman-teman yang mau belajar Facebook Ads, bayarnya 149. Tapi ada komisi 50.000 kepada yang undang. Jadi nanti tetap dibedain ya, yang premium gratis. Pokoknya premium itu akses materi kita semuanya gratis. Kedepannya itu nggak ada bayar-bayar lagi. Kecuali kalau kita bikin event di hotel, karena kan bayar hotel. Atau mungkin dari pihak Mas ini Tajir Bay mensponsori kan, event gratis di hotel, kita nggak tahu nih gathering kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nah gitu, jadi membernya itu cuma sekali bayar. Yang saya bilang premium itu terbagi 2, jadi ada basic, ada premium. Nggak usah dipusingkan, bedanya cuma di komisi referral aja. Fasilitasnya sama, kurikulumnya sama. Bahkan nanti ke depannya kalau, Mas aku ternyata sering closing nih, sayang aja kalau cuma basic, aku up ke premium lah, berarti kan bayar sisanya ini. Gitu. Ini kelasnya seumur hidup, datang ke sini. Terus kalau misalnya saya buka kelas kayak gini, ada link online-nya juga. Dan di situ bisa nanya langsung, bisa konsultasi, kayak di sini masih join nggak ini yang di Zoom nih? Nah itu Mbak Indri, Bu Indri, Mbak Sofi, kalau mau nanya langsung juga boleh. Kemungkinan besok masih preview kayak gini, masih yang gratisan. Tapi nggak tahu deh, kalau nggak tahu nanti malam ada yang member kan, bisa jadi buka Facebook Ads langsung. Dan itu nggak perlu bayar lagi kalau udah premium. Tapi Mbak udah pernah ngiklan Facebook Ads belum? Ya. Halaman Facebook, iya. Dan itu jauh lebih gampang kan? Klik promosikan yang bawah, tentukan target market, usia, demografi semua, lokasi, iklan. Nah, goalnya Instagram Ads itu namanya brand awareness atau penanaman brand. Jadi orang yang datang ke profil kita belum tentu orang yang beli. Goalnya itu orang datang ke profil, terus dia nge-scroll sampai bawah. Aktivitas di profil kita itu ada apa aja. Nah, kalau mau iklan di Instagram, pastikan profil kita tuh meyakinkan. Followernya minimal ya ribuan lah, 1000 lebih ya. Di highlight story itu punya highlight testimoni, highlight produk, sama highlight aktivitas dari bisnis. Jadi orang yakin. Jadi jangan kaku sama, misalnya di Instagram nih, jangan kaku sama foto jualan gitu. Jadi kayak orang nih, ini cuma jualan, tapi nggak ada testimoninya, nggak ada ininya gitu. Nah itu nanti berpengaruh. Tapi kalau itu udah terbangun nggak apa-apa Instagram Ads. Nah kalau Facebook Ads alurnya itu kita bisa setting
semanual mungkin. Misalnya nih, orang klik langsung ke WA. Orang klik ke landing page. Nah, itu yang namanya facebook.com/ads manager. Nah, itu yang Mbak Sari sering private ke saya. Untuk bagusnya mau iklan pakai yang mana nih Mas, kampanye yang mana gitu. Yang terpenting dari Facebook Ads itu copywriting harus bagus. Target marketnya 2 aja nih. Ini harus jodoh nih dua-duanya. Jadi kita tentuin dulu marketnya siapa nih. Nih kayak kesehatan nih. Target marketnya perempuan, udah nikah, atau ini kayak kita punya produk yang slim. Berarti udah nikah punya anak 1. Kebanyakan kan pengen slim lagi nih. Itu target marketnya. Berarti misalnya usianya 33 atau misalnya usia 29 sampai 45 itu juga bisa. Nah, itu nanti diajarin semua. Nah, ini balik ke teman-teman lagi kalau memang serius kan, fokusnya mau yang mana? Itu aja fokusnya. Misalnya mau fokus ini, nanti kita di kelas Facebook Ads kan praktek. Case tadinya produk ini aja. Atau aku mau fokusnya di oleh-oleh khas Jogja, ya udah itu. Nanti di kelas kita bareng-bareng kita otak-atik nih. Strategi mau yang pakai mana. Untuk sekarang masih Facebook Ads. Kedepannya ada yang namanya Google Ads, ada yang namanya bikin web, atau landing page. Itu kelas teknis yang khusus member premium. Yang tadi kamu, yang pembayaran tadi. Pembayaran? Yang tadi masuknya sini. Yang mana? Yang tadi yang